bersama di akhir. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar, sudah direkam ini ya? Sudah ya? Oke. Sudah. Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang sudah di-invite di Google, di Zoom virtual meeting ini. Selamat bergabung. Ini adalah sesi sosialisasi pembatik atau rumah belajar, portal rumah belajar tahun 2020. Dan saya Rahman Halim sebagai salah satu sahabat rumah belajar mengucapkan terima kasih karena sudah bergabung dan hadir di room meeting sosialisasi kali ini. Zoom meeting ini juga dihadiri oleh Pak Ahmad Fajar Sidik dari SD 06, juga selaku tandem saya, partner saya dalam pembatik 2020, sahabat rumah belajar, dan nanti akan juga memberikan sebuah materi tentang salah satu fitur rumah belajar, yaitu kelas maya, pengganti LMS yang ada di berbagai platform. Telah hadir juga bersama kita ada Pak Abdul Hakim, sudah tidak asing lagi, beliau ini adalah salah satu public speaker ya, public speaking expert yang ada di Kota Bontang. Beliau saat ini adalah guru SMA Yayasan Pupuk Kaltim Bontang, dan beliau juga salah satu guru berprestasi tingkat nasional dan banyak prestasi-prestasi lain yang beliau sudah torehkan. Tentu saja nanti akan memberikan semacam pencerahan, kemudian motivasi, dan juga sedikit hal yang berkaitan dengan public speaking untuk Bapak Ibu sebagai suplemen kita pagi hari ini. Baik, langsung saja saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu yang juga hadir di sini dari SD Negeri 013, dari SMP juga ada ya. Selamat bergabung dan terima kasih atas waktunya menyempatkan diri bersama sosialisasi rumah belajar. Sesi pertama saya akan berikan dulu ke Pak Abdul Hakim dulu ya, Pak Fajar ya, untuk penyegaran kita dulu, supaya beliau tidak terlalu lama menunggu. Silakan Pak Hakim di unmute mikrofonnya. Mau share screen silahkan. Baik, terima kasih Mas Rahman. Sudah terdengar suara saya? Sip, mantap. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Mereka yang tidak berani membunuh ketakutan akan terbunuh oleh ketakutan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berjuang, karena ada hal yang harus kita berjuangkan dan kita targetkan untuk bisa kita genggam. Ia bernama keberhasilan. Bapak Ibu, teman-teman, Mas Rahman, Mas Fajar, teman-teman dari SD 013 Bontang Selatan, dan teman-teman lain yang sedang bergabung bersama kami hari ini. Terima kasih sebelumnya Mas Rahman, Mas Fajar. Saya pagi-pagi tadi baca WhatsApp dari Mas Rahman nih. Ada apa nih? Tadi malam saya di WhatsApp sudah tidur di Bapak Ibu. Terus tadi pagi saya tanya, ternyata bisa nggak jadi bintang tamu. Saya ketawa tadi bilang. Oke, ngapain? Saya bilang gitu. Oke, ngasih sesuatu lah dikit-dikit, berbagi. Oke, saya siap kalau berbagi. Mudah-mudahan yang saya bagi bermanfaat. Sekurangnya bisa memacu adrenalin saya pribadi sebagai guru untuk berbuat lebih banyak dan lebih baik lagi, untuk kemudian bisa bersama-sama dengan teman-teman juga untuk melakukan hal terbaik yang kita bisa sebagai guru. Baik, Mas Rahman, saya akan share screen sedikit tentang public speaking. Sebenarnya materi public speaking sangat luas dan luas lah, kalau disampaikan bisa beberapa jam, bisa sehari, bisa 2 hari juga panjang ya, apalagi praktiknya. Hari ini tips singkatnya saja. Kenapa harus kita belajar public speaking? Seperti Mas Rahman juga sangat lihai di bidang ini. Saya juga sering bekerja sama dengan Mas Rahman untuk bisa tampil bersama-sama, karena kolaborasi itu penting Bapak Ibu ya. Kalau kita bisa A dan expert di bidang itu saja, tanpa kolaborasi atau sinergi dengan teman yang lain, justru menurut saya tidak sempurna. Nah, maka saya bersama Mas Rahman, bersama teman-teman yang punya kelebihan berbeda-beda, itu berkumpul biasanya.
Meskipun tidak sering, sesekali berkumpul dengan Mas Rahman, dengan beberapa teman saya untuk berbagi. Mas Rahman expert di bidang apa, saya bisa apa, teman lain bidang apa, nanti bisa saling berbagi dan menghasilkan sesuatu yang istimewa. Itulah namanya bekerja sama. Mas Rahman, waktu saya berapa menit? Agar nggak bablasan nih. Silakan 10 sampai 15 menit boleh untuk sesi pertama. Oke. Saya share screen dulu, Mas Rahman. Bisa langsung di-share atau saya bikin co-host dulu? Langsung bisa ya? Oke. Bisa. Belum bisa? Bentar, saya coba. Saya jadikan host dulu ya. Oke. Oke, silakan di-share. Baik, terima kasih. Ada 2 yang saya share sedikit tentang materi. Yang kedua nanti ada contoh sedikit bagaimana tampil. Saya bukan yang terbaik, tapi sekurangnya bisa memberikan contoh dan kemudian contohnya bisa kita evaluasi bersama kekurangannya di mana. Kalau kelebihan nggak usah dibahas ya. Baik, yang pertama yang ini saya share screen. Oke, sudah kelihatan Mas Rahman? Ya, sudah. Oke, kelihatan ya. Silakan. Oke ya. Bapak Ibu, materi apapun, bentar saya nyalakan, mohon maaf. Materi apapun yang saya sampaikan, judulnya apa, saya selalu saja menampilkan iklan ini, yaitu iklan membaca. Lakukan petualangan intelektual dengan membaca buku, sebab menurut saya nih, membaca dan menulis buku itu seksi. Ibarat melihat keseksian seorang perempuan gitu, membaca itu nagih gitu. Dan jangan kita berharap banyak untuk bisa berbicara dengan baik. Kalau berbicara panjang, mungkin kita sebagian kita terbiasa nih, apalagi kita menjadi guru, berbicara panjang. Akan tetapi belum tentu kita berbicara dengan konten yang pas, dengan konten yang baik, dengan bahasa yang tepat, dan kehadiran kita bisa diterima oleh orang yang mendengarkan. Oleh karena itu, membaca buku adalah satu kunci yang wajib dilakukan. Banyak membaca buku. Ada manfaat yang pertama adalah wawasan bertambah. Itu pasti, nggak usah saya jelaskan. Yang kedua adalah menambah jumlah kosakata aktif di kepala kita, di memori kita. Bapak Ibu, di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2018 ada sekitar 109.000 kosakata dalam bahasa Indonesia. Nah, sebanyak kosakata itu, jika ada alat ukur buat kita untuk merekam, untuk mengobservasi, melihat berapa banyak kosakata aktif di kepala kita, tentu kita akan melihat kosakata yang kita kuasai di kepala kita, di memori kita, berbeda-beda setiap orang. Ada jangan-jangan kita hanya menguasai berapa ribu kata. Ada orang yang 10.000 kata, ada yang 12.000 kata, dan seterusnya. Contoh hari ini, bedanya kosakata aktif itu apa sih Bapak Ibu? Bapak Ibu ketika mendengar saya berbicara 15 menit, barangkali tidak ada satu kata pun yang Bapak Ibu nggak paham. Semuanya paham. Akan tetapi, belum tentu semua kata yang saya ucapkan ini, jika Bapak Ibu diminta untuk berbicara, juga bisa mengulangi dan menggunakan semua kosakata yang saya gunakan. Meskipun paham. Karena apa? Kosakata itu tidak aktif di kepala kita. Kenapa tidak aktif? Tidak kita pelajari, yang pertama. Tidak kita pahami. Yang kedua, tidak kita gunakan dalam berkomunikasi. Tidak kita gunakan dalam menulis. Tidak kita gunakan dalam bercerita. Nah, semakin banyak membaca, semakin banyak menulis, semakin banyak menyampaikan, kosakata itu aktif di kepala kita, dan jika dibutuhkan, kosakata itu akan terpanggil dengan spontan. Itu Bapak Ibu. Oleh karena itu, iklan pertama saya adalah, ayo membaca. Sebanyak yang kita bisa. Kalau membaca buku pelajaran, itu wajib. Membaca buku suplemen yang lain, yang membuat kita punya wawasan yang lebih luas, itu menjadi sangat penting. Mas Rahman, apakah cara berbicara saya terlalu cepat? Karena waktunya pendek. Cukup lah. Cukup aja ya. Baik. Ini adalah tempat pelatihan saya dengan teman-teman. Ada public speaking training, achievement motivation training, karya tulis, karya inovatif, event organizer, dan lain-lain. Bapak Ibu bisa mencatat nomor handphone saya bila diperlukan ya. Kemudian ini adalah media sosial saya, Hakim Borneo, untuk Instagram dan Twitter. Kenapa sih menjadi sangat penting sekarang, apalagi di era pandemi ini, mempunyai media sosial, terlebih kita sebagai seorang guru, itu menjadi sangat penting. Karena itu menjadi satu jalan atau sarana prasarana untuk kita bisa berinteraksi dengan murid kita. Dan channel YouTube, hasil belajar bersama-sama dengan Mas Rahman juga,
Guru Indonesia. Bapak Ibu silakan bisa jalan-jalan ke channel saya Guru Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya bagi bisa bermanfaat ya. Baik. Semua kejayaan datang dari keberanian untuk memulai. Saya tadi di awal mengatakan mereka yang tidak berani membunuh ketakutan akan terbunuh ketakutan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya karena punya bekal untuk berbicara di depan, maka tinggal mengembangkan. Karena kita ketahui tidak semua pendidik juga mempunyai keterampilan berbicara yang cukup di luar jam belajarnya. Kadang mengajar juga masih ada beberapa teman yang barangkali dalam memberikan penjelasan atau memberikan pencerahan menggunakan kata-kata itu lagi, dan bisa jadi sangat membosankan buat anak. Anak sampai hafal kalimat pertama kita apa, kalimat berikutnya apa, perintahnya apa, dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan kosakata yang lebih kita bisa membuat kalimat-kalimat yang lebih menyenangkan dan serasa seperti kita berganti baju, anak tidak bosan melihat kita. Tips singkat berbicara hebat. Karena saya bilang singkat karena harusnya panjang. Yang penting hari ini ada prolognya. Setelah ini Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri dan suatu ketika bisa belajar lagi jika ada kesempatan. Bapak Ibu, dalam ilmu komunikasi ada bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Verbal adalah menggunakan kata-kata seperti saya sedang menyampaikan ini. Nonverbal adalah, mungkin Bapak Ibu kalau sedang melihat saya sekarang, nonverbal, nah ketika saya bilang nonverbal adalah pitching mata saya, ekspresi wajah saya, tangan saya, cara menyampaikan saya itu adalah bahasa nonverbal. Dalam ilmu komunikasi Bapak Ibu, bahasa nonverbal itu dinilai jauh lebih kuat dibanding bahasa verbal. Saya tidak mengatakan bahasa verbal seperti saya sedang mengucapkan ini tidak penting. Ini sangat penting karena justru informasi banyak kita sampaikan melalui ucapan. Akan tetapi ucapan yang panjang tidak akan berpengaruh baik jika kita tidak menyampaikan dengan cara yang tepat, dengan intonasi yang baik, dengan permainan kosakata yang baik, dengan naik turunnya yang baik, dan wawasan yang banyak. Maka bahasa verbal itu tidak ngaruh, maka dikatakan bahasa nonverbal. Seperti saya bilang, nah, jangan lakukan lagi ya. Daripada, atau kita mengatakan sesuatu yang sifatnya simple, singkat, tapi kita sertakan hati kita, wajah kita, nada suara kita, intonasi kita. Daripada kita berbicara panjang, dan berbicara panjang itu tidak kita niatkan untuk menyampaikan sesuatu dari hati. Maka pembicaraan panjang tadi hanya sekedar emosional. Hanya sekedar ucapan-ucapan yang lewat. Tidak merasuk ke dalam hati dan pikiran. Maka sertakan hati. Sekali lagi, verbal itu menguasai 20% saja, non-verbal itu sampai 80%. Bisa fleksibel sih ya. Berikutnya, mengapa sih kita harus paham cara berbicara di depan umum dengan baik atau public speaking dengan baik? Karena kita mesti menampilkan citra positif sehingga dapat percaya diri dan diterima oleh lingkungan. Banyak orang yang secara akademik luar biasa, tetapi ketika dia masuk di dunia kerja, dia tidak menjadi apa-apa. Karena apa? Karena dia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Dia hanya bisa berinteraksi dengan dirinya sendiri. Dia pintar tetapi tidak bisa menyampaikan. Tapi ada juga sebaliknya orang-orang yang barangkali secara keilmuannya sedang ke atas, di bawahnya orang yang pintar tadi. Tapi dia bisa menjadi orang yang sukses karena dia mampu berinteraksi dengan baik. Salah satu interaksi yang baik adalah dengan cara berkomunikasi dengan lawan bicara secara baik. Baik lisan maupun tulisan. Baik verbal maupun non-verbal. Ya. Nah, Bapak Ibu, pada saat kita berbicara di depan kelas, berbicara menjadi pemateri, membuka sebuah acara, berjumpa dengan seseorang dalam sebuah momen tertentu, ada namanya first impression, kesan pertama. Nah, dalam ilmu komunikasi, kesan pertama itu bisa dibangun dalam waktu 30-60 detik pertama. Dalam waktu 30-60 detik pertama, kita sebagai pembicara harus sukses memberikan kesan yang baik kepada orang yang kita ajak bicara. Baik kita berbicara secara personal, 2 orang, 3 orang, atau hanya sekelompok kecil orang, atau terlebih jika kita berbicara di kelompok yang lebih besar. Maka kita harus niatkan, saya harus bisa memberikan kesan baik saat saya tampil pertama di menit yang pertama. Mengapa begitu? Jika kita gagal
di 30 detik pertama sampai 60 detik pertama kita gagal, sebenarnya pekerjaan rumah kita dalam diri kita semakin berat. Kenapa? Untuk membangkitkan animo atau membangkitkan semangat orang untuk mengikuti apa yang kita bicarakan itu menjadi berat tatkala kita tidak memulai dengan hal yang baik atau memberi kesan yang baik. Sebaliknya, kalau kesan baik itu sudah muncul, aduh, ini bagus nih. Maka secara sugesti, orang yang sedang menjadi audien kita ingin mengikuti apa ya berikutnya. Apa yang berikutnya. Berbeda dengan ketika kita gagal memberikan kesan yang baik di pertemuan pertama, maka orang, apa sih ini? Apa sih ini? Sampai bila perlu nanti di bagian tengah kita menjadi sangat bagus, orang untuk menuju mendapatkan kesan yang baik dari penampilan kita itu perlu proses. Maka first impression. Dimulai dengan apa? Kalau kita mengajar, kalau kita sedang memberi materi dan seterusnya, ucapkan salam dengan jelas. Berikan ekspresi yang tepat. Pilih kata-kata yang tepat. Berikan sapaan yang tepat. Maka orang akan terkesan dengan kita. Sekurangnya jangan kesan buruk. Meskipun belum kesan baik sekali, minimal jangan kesan buruk. Misal minimal orang masih nunggu berikutnya. Jangan kemudian orang apa sih ini gitu ya. Itu namanya first impression. Kita memberikan kesan yang baik di pertemuan pertama kita. Berikutnya, first impression itu bisa didukung dengan apa saja? Penampilan yang baik. Kalau kita menjadi guru, kalau kita menjadi presenter, menjadi MC, menjadi orang yang sedang memberikan pidato di depan orang, maka penampilan itu menjadi kunci pertama. Saya bilang, penampilan, apa yang tampak dari diri kita itu adalah 80% menguasai saat first impression. Kenapa? Sebelum kita berbicara, orang akan melihat tampilan kita. Orang memang boleh berkata bahwa jangan menilai orang dari covernya. Jangan menilai orang dari tampilannya. Benar. Tetapi secara umum, orang akan menilai orang dari apa yang dia lihat terlebih dahulu. Sebelum orang itu berbicara. Maka tampilan kita harus bagus. Rapi. Ya. Sekurangnya, jika kita tampil di depan atau di depan umum, penampilan kita jangan lebih rendah dibanding orang yang datang menjadi audien kita. Sekurangnya sama. Kalau bisa satu level lebih tinggi sehingga kita merasa saya hadir di tempat yang benar gitu. Jangan sampai kita gara-gara kita tampil dengan tampilan yang salah kemudian kita justru fokus pembicaraan kita bukan pada apa yang akan kita sampaikan, justru sebaliknya pada kok baju saya begini ya, kok sepatu saya begini ya, kok nggak matching ya. Itu menjadi sesuatu yang sangat mengganggu. Maka saya tidak menyampaikan bahwa harus tampil dengan wah, tapi mix and match, tampilan bawah atas, dandanan, jilbaban, make up-an, itu elegan, enak dilihat, tidak berlebihan, tapi juga tidak kurang dibanding yang lainnya. Penampilan menjadi sangat penting Bapak Ibu ya. Penampilan ini sangat penting. Yang kedua adalah kontak mata. Bapak Ibu, kontak mata itu menjadi penting karena katanya mata itu membuka semua rahasia. Gitu. Mata itu menyimpan semuanya. Kita bisa berkomunikasi tanpa berkata-kata hanya melalui mata. Gitu. Maka kontak mata itu menjadi sangat penting saat kita berbicara atau first impression. Bapak Ibu ada yang mengatakan, ada yang bagaimana jika saya tidak mampu menatap lawan bicara kita dengan baik? Ya, jika tidak mampu melawan lawan bicara dengan baik karena memang ada keyakinan bahwa dia bukan muhrim kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dia tidak punya keberanian untuk menatap mata lawan bicara, maka Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu tidak sanggup menatap matanya, tataplah keningnya. Ya, kenapa keningnya? Karena kening itu tidak jauh dari posisi mata. Sehingga kalau kita menatap keningnya, orang yang kita ajak bicara tidak merasa tersinggung karena kita tidak melihat yang lain. Misalnya kita melihat ke atas, melihat ke samping. Tapi tetap kita melihat wajahnya. Jika sesekali sanggup, turunkan ke mata. Mata kan dua ya. Jika tidak sanggup, alihkan ke jidat lagi atau ke kening lagi. Maka insya Allah Bapak Ibu jadi merasa aman karena tidak harus bertatap langsung dengan mata. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu menjadi penting. Kenapa? Apa yang kita tampilkan dari gerakan kita harusnya mendukung semua pesan yang kita sampaikan melalui ucapan verbal kita maupun apa yang tampak di wajah kita. Jangan sampai kita melakukan gerakan-gerakan yang nggak penting. Contoh waktu kecil kita puisi. Puisi waktu kecil, anak-anak selalu diajarin setiap kata, setiap baris lari puisi, kita disuruh, aku, sampai waktuku, semua gerakannya sama. Begitu.
Padahal setiap gerakan harus mendukung apa yang kita ucapkan. Maka berikan bahasa tubuh, berikan sesuatu dari tubuh kita yang tepat, yang proporsional sesuai kebutuhan apa yang kita bicarakan. Baik. Contoh banyak sekali sebenarnya soal etiket dan dari bahasa tubuh ini. Bagaimana cara kita berdiri di depan kelas, di depan audien, bagaimana cara kita duduk, bagaimana bolehkah kita bersandar dan seterusnya. Next, mudah-mudahan kita sempat bertemu lagi sehingga kita bisa membahasnya lagi. Yang keempat adalah sapaan. Sapaan yang baik, gunakan bahasa yang baik. Karena kita menggunakan bahasa Indonesia, karena guru bahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia yang baik, bahasa yang dipahami oleh semua lapisan. Gunakan bahasa yang baik. Kemudian di bagian pertama ini jangan sampai membicarakan hal-hal yang tidak penting. Misalnya kita bertemu langsung ya, atau menjadi pembicara. Langsung kita mengupas sesuatu yang aktual, tetapi tidak tepat. Sesuatu yang aktual tapi tidak tepat misalnya adalah kita membicarakan politik. Kemudian kita cenderung lebih berat ke salah satunya misalnya. Maka kehadiran kita tidak akan menjadi menarik lagi ketika sebagian orang atau audien tidak merasa respect dengan apa yang kita bicarakan. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, jangan membicarakan partai politik, jangan membicarakan berat badan, jangan membicarakan usia, jangan membicarakan agama, dan lain-lain. Baik, lanjut Bapak Ibu ya. Berikutnya, saat kita berbicara, baik sebagai guru maupun sebagai pembicara di depan audien, kita harus mampu merencanakan dengan baik. Apa yang kita rencanakan? Ya, yang kita rencanakan adalah kita tahu persis siapa audien kita. Siapa audien kita. Kemudian topik apa? Jadi dalam perencanaan apa, topik apa, kemudian sumber dan seterusnya apa kira-kira. Jadi kita harus tahu persis audiennya siapa, oh siswa, oh guru, oh kepala sekolah, atau warga setempat. Kenapa? Perencanaan ini berpengaruh terhadap penggunaan bahasa misalnya. Alur kita menyampaikan akan berbeda dengan siapa kita menyampaikan, maka cara kita menyampaikan berbeda. Yang kedua, saya ulang lagi yang perencanaan. Jadi setiap pembicaraan harus direncanakan ya. Kecuali kalau yang sudah biasa nanti kita akan impromptu, disuruh berbicara secara spontan dan kita harus bisa. Ya nggak masalah, karena kita sudah punya pengalaman berbicara sebelumnya. Tetapi jika diminta untuk melakukan sesuatu yang sifatnya presentasi, siapkan, direncanakan dengan baik, waktunya berapa, audienya siapa, topiknya apa. Bila perlu, kemarin saya ditanya misalnya, Pak bisa ngasih materi, bukan materi Mas Rahman ya, masih 2 minggu lagi. Dia memberi materi, topiknya ini. Saya bilang, ada nggak poin-poin yang ditentukan oleh panitia agar saya tidak salah menerjemahkan. Nah, kalau panitianya bilang, terserah Bapak menguraikan, nah, terserah saya. Tetapi kalau dia punya, poin-poinnya ini, nah itu menjadi lebih baik lagi karena kita terarah. Mengumpulkan bahan, membaca lebih banyak, ya, membaca lebih banyak. Jika ada yang bertanya, Pak, membaca itu seperti apa agar cepat? Membaca bisa cepat karena kita terbiasa. Membaca itu keterampilan yang harus diulang. Seperti berbicara. Berbicara kalau tidak dilatihkan, lama-lama juga lengket udah kita. Mas Rahman, saya pernah menjadi penyiar radio. Nah, tiba-tiba disuruh jadi penyiar radio langsung, barangkali akan tidak semulus waktu dulu ketika menjadi penyiar radio dibanding sekarang. Nah, agar tidak lupa, seperti apa? Saya selalu bilang, karena dulu saya menjadi penyiar radio itu perlu waktu lama untuk belajar, maka sayang sekali jika keterampilan itu hilang. Maka saya terbiasa sesekali kalau lagi nyetir di mobil, saya nyetel lagu, saya berikan pengantar sendiri, saya berikan ucapan sendiri, hanya untuk melatih bahwa berbicara itu harus diulang-ulang agar tidak lengket lidah kita. Kemudian yang kedua, jika sumbernya banyak saat kita membaca, ya kita harus mampu membaca dengan scanning, skimming, bagian mana yang kita harus baca, mana yang harus kita lewati. Ya Bapak Ibu ya, karena ada juga orang yang semakin banyak mendapatkan sumber bacaan, semakin bingung memilih bagian mana yang akan diambil. Berikutnya adalah pada saat tugas berkomunikasi. Ini banyak sekali ya. Di sini harus percaya diri. Kenapa sih percaya diri? Kemudian menyapa dengan baik dan seterusnya. Pada saat berkomunikasi, Bapak Ibu harus percaya diri yang pertama, siap. Biasanya seusia saya misalnya umurnya sudah di atas 40 tahun, berbeda saat umur 30-an, ya. Maka
biasanya saya tidak terbiasa menghafalkan, saya tidak suka menghafalkan, saya suka membaca banyak, kemudian disampaikan secara spontan. Tetapi untuk pembicara-pembicara awal, Bapak Ibu silakan membuat key card. Jadi dalam ilmu MC atau kita dari menjadi presentator itu, kalau misalkan perlu tulisan namanya key card, ya, kartu kunci, atau bisa juga ini sebenarnya misalkan cue card, ya, kartu isyarat ya Mas Arman ya. Cue card ya. Oke. Silakan Bapak Ibu dibuat dalam kertas yang simpel. Kertas simpel itu misalnya jangan ditulis di kertas lembaran biasa yang tipis. Kalau bisa kertas sampul yang dibagi 4 dipotong-potong. Terus jangan ditulis semua apa yang Bapak Ibu akan sampaikan. Tulis bagian-bagian pentingnya saja. Saat Ibu misalnya mau rekaman misalnya, rekamannya tidak boleh membaca misalnya, tapi Ibu harus tampak natural, maka berlatihlah dengan key card, kartu kunci. Satu kalimat tapi Ibu jelaskan dengan beberapa kalimat. 5 kali latihan, 5 kali pula Ibu menggunakan bahasa yang berbeda atau Bapak menggunakan bahasa yang berbeda. Tetapi kalau Ibu menulis 1 halaman penuh mulai dari syukur alhamdulillah sampai wassalamualaikum dan Ibu membaca 10 kali, maka kosakata yang muncul ya itu aja. Ada resiko jika ada kalimat yang hilang, maka Ibu akan bingung, apa ya kalimat berikutnya? Karena apa? Ada kalimat pemantik yang hilang. Maka sekali lagi saya sarankan menulis poin-poinnya, kemudian berlatih sebanyak Ibu Bapak punya waktu. 1 kalimat dijelaskan menjadi 1 paragraf misalnya dalam bahasa lisan. Dan seterusnya ya. Ini pada saat berkomunikasi, bagaimana ketika melihat audiens tidak antusias lagi, apapun yang terjadi, kita tidak boleh turun semangatnya untuk menyampaikan hal terbaik. Maka ada orang-orang yang dibekali kelucuan, lucu. Maka dia membuat ice breaking, pemecah kebukuan. Jika kita merasa tidak lucu, boleh juga Bapak Ibu menyampaikan informasi penting dari apa yang kita baca. Itu juga menjadi contoh yang baik. Baik. Yang keempat, evaluasi. Contoh hari ini saya menyampaikan ini kepada Bapak Ibu. Nanti saya nanya di luar acara sama Mas Rahman. Mas Rahman, misalnya ya. Tadi saya menyampaikan terlalu cepat, yang pertama. Yang kedua, kira-kira materinya bermanfaat ya? Bermanfaat apa enggak ya? Yang ketiga, terlalu cepat tidak? Banyak yang bisa dievaluasi untuk perbaikan berikutnya. Ya, evaluasi itu membuka peluang buat kita untuk memperbaiki dan jangan sungkan untuk bertanya. Kalau kepada siswa maka bertanya, bagaimana anak-anak hari ini? Apakah Bapak Guru atau Ibu Guru menyampaikan dengan jelas dan seterusnya? Meskipun tidak harus setiap hari, tetapi harus ada refleksi yang disampaikan. Mas Rahman, masih ada sedikit nggak apa? Ya. 2 minutes. Oke. Etiket. Baik, Bapak Ibu kenapa harus paham etiket? Etiket itu menjadi satu paket dengan apa yang kita tampilkan. Cara bertutur kita, cara berbusana kita, cara berperilaku kita, ketepatan dan kecepatan. Yang 1, 2, 3 sudah saya jelaskan secara implisit tadi. Ketepatan, kecepatan. Ketepatan apa? Ketepatan waktunya, ketepatan menyampaikan sesuatunya, kecepatan merespon, dan seterusnya. Tetapi ingat, kecepatan merespon bukan berarti tidak dipikir. Karena kita akan menemukan orang-orang kalau ada sesuatu, responnya sangat cepat. Respon yang sangat cepat belum tentu benar. Jangan menjelaskan yang tidak kita ketahui, karena orang akan menyimpulkan apa yang kita jelaskan, jangan-jangan itu dangkal ya. Berikutnya, sikap tubuh, tadi sudah saya bahas secara sekilas, gaya duduk, gaya berdiri, gaya berjalan, ekspresi wajah, dan seterusnya ya. Mengatasi, yang keempat saya bahas yang nomor 4 ini ya. Yang ini, mengatasi reaksi spontan tubuh seperti bersin dan sendawa. Ini menjadi sangat penting karena, kalau kita tidak bisa mengatasi dengan baik, kita akan menjadi malu, menjadi gugup dan seterusnya. Reaksi lakukan dengan secara spontan. Kalau bisa menghadap ke belakang atau ke samping dengan bersin kita, jangan mendekati audiens. Bila perlu kita tutup ke arah kiri atau ke arah kanan di bagian tubuh kita sendiri. Oke. Terakhir. Ada terakhir apa kedua ya? Oh, masih ada satu lagi. Komunikasi menerima dan menerima maupun mengirim, menerima atau sedang menelpon. Saya lewati aja deh ini. Etika berinternet, Bapak Ibu, sekilas saya sampaikan bahwa saat kita berinternet, namanya netiquette, etika berinternet atau menggunakan media sosial, hati-hati memilih kata. Setelah memilih kata, hati-hati menuliskan kata, jangan sampai kata yang kita pilih, kita tulis dengan cara yang berbeda karena salah huruf, sampaikan dengan kalimat yang jelas, tulis dengan huruf kecil, santun, perhatikan kepada siapapun, dan seterusnya. Bapak Ibu, sepertinya waktu saya cukup seperti itu saja. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan.
kalau ada waktunya dari Mas Rahman, kalau tidak ada nanti mudah-mudahan yang sedikit ini, sangat sedikit ini, dan sangat cepat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Oke, sebenarnya di belakangnya masih banyak Mas Rahman, tapi cukup kayaknya. Iya, baik. Oke. Baik. Terima kasih Pak Hakim, minta tolong dikembalikan posisi hostnya. Oke, sebentar ya Mas Rahman ya. Iya, posisi hostnya dibalikin supaya saya bisa menambah. Mungkin ada yang mau masuk partisipan baru. Terima kasih Pak Hakim, luar biasa. Ya. Sama-sama. Dalam waktu yang cukup singkat, materinya ini sebenarnya padat ya. Materi public speaking ini adalah materi yang luar biasa dan tidak cukup hanya satu kali meeting, satu kali perkenalan, tapi perlu latihan-latihan dan juga evaluasi, ya, try and error, tapi perlu ada coachnya. Makanya saya selalu memanggil Pak Hakim adalah coach ya. Sama sih Mas Rahman ya. Ya, Mas baik. Rahman, kalau nanti ada kesempatan saya berikan contoh sedikit di video, boleh, tapi nanti boleh. Baik, stay dulu, jangan kemana-mana, don't go anywhere. Baik, terima kasih. Share screen-nya bisa di stop, kemudian saya kembali ke salah satu partner saya dalam bersosialisasi, karena di level 4 ini, sosialisasi level 4 ini, pembatik level 4 ini kita disarankan untuk berbagi dan berkolaborasi. Nah, yang paling sering berkolaborasi dengan saya, tatap muka maupun tatap maya, adalah Pak Fajar dari SD06. Beliau ini juga orang yang cukup sibuk ya. Sampai-sampai tidurnya aja mungkin cuma berapa jam satu hari. Coba lihat itu. Baik, silahkan Pak Fajar, ini materi khusus tentang sosialisasi portal Rumah Belajar. Beliau akan menyampaikan salah satu fitur utama yang bisa diakses secara gratis di portal Rumah Belajar, belajar.kemdikbud.go.id. Selengkapnya kita berikan kesempatan untuk Mr. Ahmad Fajar. Time is yours. 10 menit. Oke, bro. Share screen-nya belum bisa, Bang. Baik, saya kembalikan lagi ini untuk Pak Fajar. Yang live ya, live yang rekam. Yang mana nih? Oh, yang ini ya. Yang live, yang bisa gerak-gerak. Oke. Saya berikan kesempatan co-host. Selamat datang juga untuk Bu Sasmiati, Bu Sasa. Sudah datang ya? Sudah ada di ruangan. Dia. Oke, Bang, ini saya setting bisa share semua ya. Bisa, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat sekalian sebontang ya, sebontang. Saya di sini akan mencoba berbagi, mungkin teman-teman di sini yang masih bingung atau belum tahu atau belum menggunakan aplikasi istilahnya portal Rumah Belajar ya. Yang memang tadi seperti katakan oleh Bang Rahman, Pak Rahman, kami sering berbagi atau sharing di sini. Mungkin bisa, kalau belum tahu mungkin di sini kita ketik saja belajar.kemdikbud.go.id dan saya ulang di situ ya. Portal Rumah Belajar sendiri. Oke, kita masih loading. Nah, banyak di sekarang di tahun 2020 ini mengalami perkembangan sangat pesat di portal Rumah Belajar sendiri, yang awalnya 6 fitur utama sekarang menjadi 4 dan nanti bergeser menjadi fitur pendukung. Nah, itu. Apa itu 4 fitur utamanya? Terdengar ya teman-teman ya? Ya. Kelas maya, sumber belajar, bank soal, dan laboratorium maya. Ini 4 fitur utama. Ini secara gambaran secara umum dulu portal Rumah Belajar. Nah, sedangkan di situ ada fitur pendukungnya. Ada peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan
profesi yang berkelanjutan untuk guru nih ya. Seperti yang kami ikut ini, yang sampai level 4 ini berada di sini, pengembangan berprofesi yang berkelanjutan. Sekarang adik game, edu game. Nah, ini juga seru, Bapak Ibu, bisa digunakan. Jadi sambil belajar sambil bermain ya. Di situ juga ada edu game. Ini fitur baru yang sangat keren. Ya, belajar edu game. Nah, saya akan mencoba menyampaikan tentang kelas Maya, Bapak Ibu ya. Nah, kelas Maya ini sendiri merupakan sebuah learning management system atau LMS, sama halnya dengan Google Classroom atau Teams ya, Teams juga sama Google Classroom. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang sekolahnya belum mendaftar, silakan bisa mendaftar. Misalnya di sini yang banyak 013 ya, cuman ya memang perlu berapa waktu gitu untuk menunggu persetujuan dari pihak rumah belajar. Nah, misalnya yang belum, silakan mendaftar sebagai penyelenggara terlebih dahulu. Coba misalnya kita lihat 013 ya, 013 itu sudah atau belum? Oh, harus pakai nama sekolah. Di sini, Bapak Ibu perlu menyisipkan nama sekolah, deskripsi sekolah, password, konfirmasi password, NPSN. Nah, NPSN ya terutama. Nah, jadi satu sekolah ini hanya bisa satu kali daftar, satu sekolah ya, karena menggunakan email sekolah dan NPSN. Nah, baru setelah diterima atau disetujui, di-approve oleh pihak rumah belajar sekolahnya, baru kemudian nanti mendaftarkan sebagai guru. Jadi berurutan. Jadi mendaftarkan sekolah terlebih dahulu, kemudian daftarkan sebagai guru. Nah, baru nanti siswanya baru daftar ya, daftar. Nah, bisa juga kita nanti mendaftarkan siswa-siswa kita. Coba kita login. Nah, ini seperti ini. Kalau misalnya login ini login sebagai sekolah, tampilannya coba misalnya ada seperti ini. Nah, ini akun sebagai sekolah penyelenggara. Nah, lihat itu ada lihat aja, ada dua. Yang kebetulan ya baru kayaknya sepertinya baru saya yang daftar di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada kelasnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya akan login sebagai guru. Halang saya tampilan. Ini sebagai sekolah penyelenggara. Kita login sebagai saya menggunakan nama. Lupa. Oke, jadi fitur-fitur ini bahkan lebih menurut saya bagus dibanding sama dengan penggunaan Google Classroom untuk Bapak Ibu ya. Oke. Jadi di sini ada bisa kita membuat kelas, Bapak Ibu ya, bisa mendaftarkan siswanya. Jadi kita login sebagai lainnya kelasnya banyak sekali. Yang sudah ada isinya ya, ada materi segala macam. Lagi kita bisa menambahkan materi video di kelas Maya ini. Nah, ini coba ini kita lihat detail. Nah, ini LMS resmi yang dibuat oleh Kemdikbud. Nah, di sini kita bisa memasukkan modul. Oke, modul atau bahan bacaan, sebetulnya berisi video juga bisa.
juga jaringannya. Oke, ini juga baru kami dapat pelatihan POP tentang penggunaan kelas Maya. Halaman tidak merespon. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sama halnya dengan Google Classroom. Jadi di kelas Maya sendiri juga menurut saya lebih bagus. Ini nanti juga ada soal ujiannya, jadi kita bisa kalau dilihat lebih sederhana ya tampilannya ya Pak. Ya, lebih sederhana. Nah, ini contohnya. Ini contoh dari ini POT kemarin ya. Jadi kegiatan belajar 1 modul seperti itu. Bisa ditambahkan sini. Terus apa ini? Mungkin seperti itu atau nanti coba misalnya belum mendaftarkan sekolahnya, mendaftarkan sebagai penyelenggara, bisa nanti kita bantu untuk membantu kalau misalnya belum ya. Jadi sekolah penyelenggara juga harus daftar dulu, baru nanti guru-gurunya bisa masuk seperti itu, daftar. Oke, mungkin Bang itu cukup karena ini terkendala juga jaringan, mungkin ya, itu saja dulu untuk pengenalan untuk kelas Maya. Oke, baik. Oke Pak Rahman, saya kembalikan dulu. Baik, kembalikan juga hostnya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Fajar. Sekilas tentang salah satu fitur utama dari 4 fitur utama rumah belajar. Ada kelas Maya, ada laboratorium Maya, ada sumber belajar, dan ada bank soal ya. Nah, salah satunya adalah kelas Maya. Kelas Maya ini adalah sebuah LMS, Learning Management System, yang dibuat atau di-share oleh portal rumah belajar untuk bisa dimanfaatkan secara gratis oleh Bapak Ibu guru dimanapun berada dan kapan saja dengan siapa saja begitu ya. Oh iya, kan tagline-nya, belajar kemana saja, ya. Kapan saja. Ya. Ada duta rumah belajar kita nih rupanya. Ya. Ya, di ujung sana ada Bu Sasmiati atau Bu Sasha, dan juga ada SRB lain yang juga ikutan di sini, ada Bu Siti Mahmudah. Siti Mahmudah juga ada, DRB. Ya, ada. Selamat pagi, Assalamualaikum. Kita sapa dulu untuk Bu Sasa, silakan mungkin memunculkan atau lagi berada di dunia lain. Karena waktu yang bersamaan biasanya beliau ini lagi online di jam yang sama ya. Silakan Bu Sasa mungkin ingin menambahkan atau memberikan suplemen tambahan sebagai duta rumah belajar. Ya, perlu diketahui Bapak Ibu bahwa sahabat rumah belajar ini adalah para pembatik ya, pembelajaran guru-guru yang mengikuti pembelajaran berbasis TIK hingga sampai tahun kemarin itu sampai level 3 dari sekian banyak, sekian ratus bahkan ribuan peserta yang sampai di level 3 itu tahun 2019 dinobatkan diambil 30 per provinsi untuk menjadi sahabat rumah belajar yang fungsinya adalah sebagai teman-teman yang saling sharing, berbagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan portal rumah belajar. Kemudian tahun ini di pembatik 2020 sampai level berbagi yaitu level 4. Kalau tahun kemarin levelnya adalah level berkreasi sampai pada pembuatan video pembelajaran. Tahun ini ditambah dengan berbagi. Makanya kami punya tugas untuk bersosialisasi kepada Bapak Ibu semua agar tahun-tahun ke depan Bapak Ibu siapa tahu akan menjadi juga bagian dari kami, sahabat rumah belajar, berbagi kebaikan, berbagi inspirasi dan motivasi semua untuk para siswa. Bu Sasa mungkin mendengar suara kami dari kejauhan? Jika tidak, saya akan kembalikan ke Pak Hakim. Mungkin tadi ada yang tertinggal. Pak Hakim masih bersama kita? Pak Abdul Hakim? Masih. Ya, mungkin tadi ada yang ingin disampaikan, ada bagian part video yang mungkin bisa memberikan contoh inspirasi dari suplemen kita public speaking pada pagi hari ini. Silakan Pak Hakim. Host. Oke, host. Kita dulu ganti host ini. Tadi saya nggak setting. Nggak perlu Pak, nggak perlu dioper, bisa langsung saya screen tadi setting. Bisa ya, sudah ya. Sudah. Silakan. Baik, Bapak Ibu semua yang sedang bersama saya, teman-teman sahabat rumah belajar, salam kenal juga.
Oh ya, Mbak Sasa apa kabar? Dan teman-teman yang baru bergabung ya. Makasih Mas Rahman. Baik. Ya. Tadi saya menjelaskan tentang public speaking dan saya berikan contoh sedikit. Sekali lagi, saya bukan contoh yang baik, masih banyak yang baik, tapi sekurangnya apa yang kita jelaskan harusnya ada contohnya ya. Dan Mas Rahman udah sering juga nih tampil di video, sering banget mana. Baik, saya share screen. Ini salah satu video di YouTube saya Mas Rahman ya, nggak apa ya? Boleh, boleh. Oke, durasinya 6 menit, cukup berapa menit? Kita ambil awal aja 3 menit atau berapa? Boleh. Bentar, Pak. Saya cek dulu ya. Ini. Oke. Baik. Saya hanya ingin mengatakan bahwa gini, suara saya kedengaran Mas Rahman? Ya, terdengar, jelas. Kita berusaha senatural mungkin, meskipun tetap saja namanya belajar, ada kekurangannya. Tapi kita berusaha sejelas mungkin berbicara, membawa wajah lentur sehingga kira-kira enak kalau dilihat ya. Suara videonya nggak terdengar. Hah? Mungkin share audionya belum diklik. Share audionya mungkin. Oh, ulang lagi. Ya. Stop share dulu ya berarti ya. Oke ya, lupa tadi. Baik, sound-nya belum diklik tadi Mas ya. Oke. Beritahu Mas Rahman ya kalau nggak keluar lagi ya. Siap. Keluar? Siap, mantap. Dengan cerdas berbahasa, kita akan menjadi sosok yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai sahabat bahasa, kita berjumpa dalam vlog cerdas berbahasa. Mari mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Sahabat bahasa, kalau kita lihat perkembangan bahasa Indonesia semakin hari semakin baik. Akan tetapi bukan berarti tanpa tantangan dan tanpa permasalahan. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terkait penggunaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Kalau kita lihat, masih banyak masyarakat yang belum terampil, belum baik menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan dalam situasi formal, beberapa penceramah, orang yang sedang berdiskusi, pejabat masih menggunakan bahasa Indonesia dengan tidak baik. Sehingga sebagian meragukan komitmen, kecintaan, dan kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia. Oke, cukup Mas Rahman barangkali. Kita harusnya menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Oke, saya bentar. Wah, keren ya. Maksudnya, saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita Mas Rahman sendiri ya, kita biasa kalau dalam waktu tertentu biasanya materi kita belum kita kuasai sehingga kita masih terikat oleh teks di depan kita atau yang kita ini. Biasanya kalau teks yang belum kita kuasai itu saya sendiri merasakan kalau kita menyampaikannya kesannya tidak natural. Tapi kalau kita menguasai materinya dengan baik itu menyampaikannya enak. Jadi mungkin kalau kita sedang merekam atau menyampaikan sesuatu menguasai jauh lebih baik sehingga apa yang kita sampaikan kesannya natural dan disampaikan dengan intonasi dengan bahasa yang baik. Betul. Makasih Mas Rahman. Baik, apresiasi setinggi-tingginya untuk kreativitas dari Pak Abdul Hakim dan beliau mendapatkan juara 1 ya dari lomba vlog bulan bahasa di mana itu Pak Hakim di Kantor Bahasa Provinsi. Ya. Selamat dulu kita berikan ucapan selamat kepada Pak Hakim. Salut buat coach kita ya. Terima kasih. Kita akan bisa tiru nih.
Saya belajar sama Mas Rahman nih. Saya saling belajar ya. Baik, kita ke Bu Sasa. Mungkin Bu Sasa apakah bisa mendengar suara kita dari kejauhan untuk atau beliau mungkin masih presentasi juga di channel lain. Saya ingin ada tanggapan atau pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu dari SD 009 Bontang Selatan 013 Bontang Selatan dan juga beberapa teman-teman dari MGMP Bahasa Inggris Kota Bontang SMP yang ingin memberikan semacam respon, pertanyaan, tanggapan berkaitan dengan public speaking atau juga boleh soal portal rumah pemanfaatan portal rumah belajar yang saat ini sedang kita berikan sosialisasinya. Mungkin dari Ibu Novita atau dari Pak Binawan atau mungkin dari salah satu sahabat rumah belajar. Oke, Bang Rahman Halim ada dan Sasa, teman-teman silakan. semua, mohon maaf. Ada beberapa Zoom dan kebetulan juga menghandle live streaming, jadi mohon maaf baru bisa fokus ini. Oke, luar biasa ya hari ini, Bang. Ada Bang Hakim juga ya tadi ya? Ya betul. Iya, luar biasa. Jadi semakin ini menjadi bekal buat kita semua sebagai entah itu sebagai guru maupun sebagai ya apalagi guru ya Bang Rahman ya, sebagai guru kita harus memahami ilmu public speaking karena kita setiap hari bertemu dengan para siswa kita dan bertemu dengan masyarakat. Apalagi sekarang di masa pandemi ini kita semuanya berbicara, berkomunikasi, berkolaborasi melalui sebuah sistem ya daring dalam jaringan yang memaksa kita, yang mengharuskan kita untuk belajar public speaking lebih dalam lagi, begitu ya Bang Rahman? Ya. Oke. Baik. Luar biasa. Ya. Terima kasih Bu Sasa ya. Walaupun di tengah-tengah kesibukan menghandle beberapa Zoom meeting dan online, kita todong juga untuk memberikan sekedar testimoni motivasi kepada kita di pertemuan kita kali ini, sosialisasi rumah belajar bersama saya dan juga Pak Bang Fajar. Ada Bu Siti Mahmudah juga di ujung sana. Selamat bergabung juga ya. Jadi tagline kita tahun ini Pak Hakim adalah berbagi Pak Hakim. Jadi seperti coach kita mengatakan bahwa kita ini seperti pecahan atau potongan-potongan puzzle yang bila disatukan akan saling melengkapi dan begitulah kekuatan guru Indonesia, seperti itu harusnya ya. Betul sekali, betul ya. Sekali. Baik, dari audiens barangkali ya. Karena kita nggak ada yang sempurna ya Bang ya. Betul. Dan kita akan semakin kuat jika kita bersatu dan bersama-sama. Betul. Terima kasih Bu Sasa. Ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan sesuatu, kita berikan kesempatan kepada audiens. Boleh dari SD 013 Bontang Selatan. Dengan saya silakan Bu Nopi, monggo. Pagi, Bu Sasa. Senang bisa bertemu lagi di sini. Saya belajar dari Mbak Sasa kemarin. Ya, seperti tadi Bontang, terima kasih share ilmunya tadi. Pak Hakim juga, terima kasih paparannya tadi. Semoga bermanfaat untuk kami semua. Saya mau bertanya saja sedikit ini. Nanti Pak Rahman atau Pak Ahmad Fajar yang akan merespon tentang masalah website rumah belajar ini ya. Ingin tahu saja karena beberapa waktu lalu saya mencoba melihat penggunaan psikologi ya. Kemudian ada Microsoft 365, ada beberapa aplikasi yang dipakai untuk pembelajaran daring. Kemudian di sini ada website lagi yang cukup menarik dari rumah belajar. Selama ini yang saya pakai untuk anak-anak di 013 untuk kelas saya itu pakai Google Classroom Pak. Yang saya pertimbangannya itu lebih mudah dipahami. Gitu ya. Dari rumah belajar tadi juga bagus ya, soal dan seterusnya bagus. Cuman tanya apakah ini kira-kira kan mudah dipelajari oleh siswa karena mereka akan
anak-anak menggunakan ini dari rumah. Anak SD Pak yang menjalankan biasanya masih orang tuanya, jadi berharap itu menggunakan portal atau aplikasi yang mudah dioperasikan oleh mereka. Tidak semuanya berbasic IT yang cukup paling mudah. Nah, ini sekolah-sekolah mana yang sudah pakai? Ini kayaknya Pak Ahmad Fajar mungkin di sekolahnya apa sudah pakai ini rumah belajar, lalu bagaimana responnya, kemudian kendala-kendalanya kira-kira apa ya yang sudah berpengalaman. Demikian dari saya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Novi dari perwakilan SD 013. Gimana ya Pak Ahmad Fajar yang sudah mengulik-ngulik LMS yang disediakan oleh portal rumah belajar berupa kelas maya. Silakan Pak Fajar, di-unmute dulu. Oke, silakan. Untuk penggunaan kelas maya sendiri, di sekolah saya belum menggunakan ini ya. Karena memang kendalanya memang itu tadi ya, banyak masih. Kalau SD ya, itu HP atau penggunaan gadget itu digunakan oleh orang tua, kadang dibawa juga orang tua kerja gitu ya. Gitu. Saya coba juga Google Classroom itu seperti itu juga paling sekitar 40% yang bisa masuk saya coba bisa menanggapi gitu ya, menanggapi misalnya tugas segala macam gitu ya. Jadi yang lebih efektif memang yang saya gunakan adalah WA group seperti itu. Jadi materi saya sampaikan di situ berupa link video, nah, nanti pengumpulan tugas juga WA pribadi seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini kami mengenalkan bahwa ada alternatif lain berupa kelas maya seperti itu. Jadi memang di situ lebih simpel saya lihat. Jadi juga bisa masukkan modul-modul video langsung seperti itu bisa juga. Penggunaannya hampir sama dengan memang Google Classroom seperti itu. Jadi memang juga belum banyak juga digunakan memang kelas maya ini, makanya itu kami berikan sosialisasi gitu, ada alternatif yang penggunaan yang disediakan oleh Kemdikbud seperti itu. Begitu Ibu mungkin jawaban. Iya. Ya, terima kasih jawabannya Pak Fajar. Ini menarik ya, sebenarnya ini adalah alternatif dari bentuk learning management system. Ya. Sebenarnya pada prinsipnya learning management system itu adalah bentuk kelas maya yang kita pindahkan dalam bentuk virtual untuk kelancaran daripada administrasi sebuah classroom atau sebuah kelas maya itu terletak pada bagaimana kita memanage kelas, ya, mengatur kelas dan kelancaran daripada respon daripada siswanya. Jadi kadang kita sudah membuat sebuah learning management system yang bagus, modul pembelajaran, soal dan sebagainya dikemas, tapi respon daripada siswa juga tidak maksimal, akhirnya mandek, tidak berjalan. Nah, itu harus ada dua arah yang ini menjadi problem. Mungkin kalau lebih kreatif kita bisa jadikan sebuah bahan penelitian PTK barangkali ini ya. Luar biasa nih. Mudah-mudahan kedepannya ada yang bisa mencermati itu dan kreatif menuliskan sesuatu tentang PJJ, penggunaan beberapa bentuk pembelajaran jarak jauh yang berupa classroom management atau learning management system, tingkat keberhasilan dan juga bagaimana cara mengelolanya dengan baik. Mungkin bisa dibuat sebuah penelitian, ini sebuah ide cemerlang barangkali buat Bapak Ibu begitu ya. Bu Sasa mungkin want to say something? Oke, baik. Oke, terima kasih Bang Fajar yang sudah menyampaikan apa itu kelas maya yang dimiliki oleh rumah belajar. Saya boleh menambahkannya Bang Rahman Halim untuk kelas maya. Oke, terima kasih. Baik, untuk Bu Novita, kita jumpa lagi ya Bu ya. Alhamdulillah kita berada di dalam beberapa grup yang sama. Finally kita berjumpa di sini. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Novita terkait kelas maya. Betul Ibu, kelas maya sama seperti LMS lain, Learning Management System yang disampaikan oleh Mas Fajar dan Bang Rahman Halim yang sering dipergunakan oleh para guru di Indonesia. Tetapi kelas maya, wah ini saya harus karena
bukan berarti saya duta lalu saya, tapi memang ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki kelas maya. Pertama, kelas maya adalah produk asli dari bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang kedua, kelas maya terhubung dengan Dapodik. Jadi kalau misalnya nanti kita memasukkan nomor induk siswa nasional, maka otomatis kita tidak perlu memasukkan data dari siswa tersebut. Kita tinggal masukkan NISN-nya, maka nama akan muncul dengan sendirinya. Yang ketiga, di kelas maya kita bisa menggunakan akun email apapun. Jadi akun email apapun yang digunakan itu tidak masalah Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga bisa satu email itu bisa untuk misalnya, apalagi kita anak guru SD ya. Oke, kita gunakan satu email untuk mendaftarkan beberapa siswa. Sepertinya kemarin saya coba sampai 5 siswa masih bisa. Jadi kalau kita punya siswa 20 atau 25, maka kita cukup mempunyai 5 akun email untuk membantu siswa kita masuk di kelas maya. Nanti kemudian kita masukkan siswa kita tinggal, jadi kita berikan ke anak-anak itu hanya tinggal username dan password saja, begitu. Nah, kemudian apakah di kelas maya sama dengan LMS yang lain? Sama Bu Novi, semuanya sama. Dan kalau nanti Ibu Novi boleh deh nanti explore, nyaman sekali kita gunakan. Dan kita juga bisa mengintegrasikannya dengan Google Form, Microsoft Form, ataupun dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi kelas maya itu bisa Bapak Ibu kolaborasikan dengan aplikasi-aplikasi lain yang menunjang pembelajaran Bapak Ibu, sehingga pembelajaran daring Bapak Ibu yang Bapak Ibu laksanakan itu lebih menarik dan lebih bervariasi. Ya, begitu Bang Rahman Halim. Baik, ya. Terima kasih tambahannya Bu Sasa. Jadi LMS yang ada di portal Rumah Belajar itu terlihat lebih sederhana dan mudah dipahami. Ini PR buat Pak Fajar, saya minta buat video pembelajarannya, video tutorialnya ya. Iya. Bisa di-share karena ini levelnya berbagi nih ya. Iya, kalau bisa nanti gini Bang, kita buat seperti simulasi ini. Ya. Kita bikin ini. Kita bikin kayak pelatihan TOT begitu. Kemudian kita praktik langsung bagaimana kelas maya, karena kelas maya ini gratis dan tidak ribet begitu. Siap. Insya Allah nanti kita bantu teman-teman untuk bisa mempergunakan kelas maya ya Bang Rahman ya. Ya baik, kita gunakan kelas-kelas kecil untuk mungkin sharing dengan juga Pak Hakim. Beberapa materi yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran, baik itu secara teknis TIK maupun juga hal-hal soft skill yang lain seperti tadi public speaking dan juga menulis dan seterusnya. Itu bisa kita manfaatkan. Oke, nanti kita bisa berkolaborasi gitu ya. Bisa kita minta kepada Pak Kadis untuk memberikan sertifikat 32 jam dengan materi sebegitu banyak itu, insya Allah ya Bang ya. That's good idea. Terutama teman-teman PNS ini menarik ini ya. Iya, bisa kita komunikasikan dengan Pak Soeharto nanti ya. Baik, nanti kita ajak Pak Hakim untuk berkolaborasi. Bagaimana Pak Hakim? Iya. Siap, baik. Nah Bapak Ibu, ada lagi mungkin untuk sesi terakhir ini, sebenarnya ini udah lewat waktunya ya. Janji 1 jam tapi sudah menarik ke pembicaraan kita di sosialisasi portal Rumah Belajar dan suplemen public speaking yang disampaikan oleh Pak Hakim. Juga ada Bu Sasa Arianto atau Bu Sasmiati selaku Duta Rumah Belajar Kalimantan Timur 2019 dan beberapa sahabat Rumah Belajar yang hadir di sini, ada Pak Fajar dan juga tadi ada Bu Siti Mahmudah kalau tidak salah ya. Beliau standby monitor, kan ada pembagian ini ya katanya. LKS katanya ya. Standby. Terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak kita akan closing untuk pertemuan kali ini. Saya berharap semoga sosialisasi kali ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, informatif, inspiratif, terutama yang diberikan oleh Pak Fajar dan Pak Hakim. Kedepannya kita bisa saling komunikasi apa saja yang bisa kita lanjutkan dari pembicaraan kita, pertemuan kita di Zoom meeting kali ini. Bagaimana Bapak Ibu? Sampai di sini ya.
tanpa berlama-lama, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Abdul Hakim selaku guest star. Pak Ahmad Fajar, sahabat rumah belajar, sahabat saya Bu Sasa Arianto juga sebagai editor rumah belajar. Bapak Ibu peserta Zoom meeting kali ini, sosialisasi portal rumah belajar. Akhirnya saya selaku SRB dan juga host mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi berikutnya adalah foto bersama ya, biar buat ini ya, view-nya biar galeri gini ya. Pak Fajar, boleh dipoto nih di print screen. Mungkin Bapak Ibu saya mohon untuk bisa menampilkan videonya, biar sama-sama kita abadikan perjumpaan kita. Rumah belajar ya, salam rumah belajar seperti ini ya. Rumah belajar, barangkali. Pak Fajar mungkin bisa dibantu untuk print screen. Kita hitung. Oke, ini satu layar aja enggak apa-apa. Karena layar aja. Rekam layar kan nanti jadi aman aja. Oh iya, gini aja ya. Hitung aja ya, dihitung aja. Hitung enggak. Sampai aja gitu loh. Ya, tangannya seperti ini, seperti rumah ya, bentuk rumah, atap rumah. Satu, mungkin Bu Asria, Bu Dia, Fauzia, Pak Suramto, Pak Bu Wakiem, Bu Ida, Pak Sutarjo bisa mengaktifkan videonya supaya bisa muncul, supaya terlihat semua wajah kita. Iya, kita tunggu Bu Dia mungkin. Ya, sudah. Kita hitung tangannya seperti ini. Satu. Saya tanpa background ya. boleh. 1, 2, 3. Ya. Bontang jago. Bontang jago. Oke. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Demikian ya, kita officially sudah selesai. Kita tinggalkan room ini sama-sama. Kita pencet N sama-sama. Satu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. 1, 2, 3.